Pernahkah kalian mendengar kisah seorang janda muda yang bangkit dari masa lalu menemukan takdir baru di tanah asing? Bagaimana doa seorang ibu menguatkan setiap langkah? Inilah kisah Siva. Siva lahir dan besar di sebuah desa di Jawa Tengah. Pagi selalu dimulai dengan suara ayam, aroma tanah basah, dan lantunan ayat suci dari surau kecil di ujung gang. Hidup sederhana, namun hatinya selalu penuh syukur. Saat usianya baru menapak dewasa, ia menikah dengan pria muda Indonesia yang dikenalnya melalui pertemanan di kota. Awal pernikahan bagaikan musim semi. Senyum, rencana masa depan, dan doa yang tak pernah putus. Namun musim itu berlalu terlalu cepat. Baru setahun, Siva memukul dinding kenyataan yang dingin. Suaminya ketahuan selingkuh bukan satu kali, melainkan beberapa kali. Bukti demi bukti datang seperti air hujan yang tidak mau reda. Hati Siva retak, tapi ia memilih kehormatan. Dengan dada yang berdebar dan mata yang basah, ia berkata cukup. Mereka bercerai. Bulan berganti. Luka memang tidak serta-merta hilang, namun Siva menolak menjadi tawanan kesedihan. Ia tetap membantu ibunya berjualan sayur di pasar, tetap menyiapkan sarapan untuk adik bungsu, tetap menjaga senyum di hadapan tetangga. Pada suatu sore, pesan singkat masuk dari seorang teman sekampung yang sudah bekerja di Arab. Teman itu menulis tentang kesempatan menjadi pengasuh anak untuk seorang duda muda yang bernama Bilal. Gaji layak, tempat tinggal baik, dan jalur keberangkatan yang jelas. Siva membaca berulang kali. Ada ragu, ada takut. Namun lebih besar dari itu adalah tekad. Ia ingin bangkit, menata kembali harga diri, dan membuktikan bahwa masa depan tidak akan terkurung oleh masa lalu. Malam itu Siva duduk di lantai ruang tengah bersama ibunya. Lampu bohlam kuning membuat bayangan menggantung di dinding. Siva bercerita pelan, takut melukai hati ibu yang selalu melindunginya. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya lembut, matanya berkaca, namun suaranya teguh. Ibu berkata, berangkatlah, nak. Dimanapun kamu berada, jangan tinggalkan sholat, jaga kehormatan, dan pegang doa ibu. Allah yang menuntun langkahmu. Kata-kata itu menetes ke hati Siva seperti embun. Restu ibu adalah payung paling kuat di bawah langit. Siva mencium tangan ibu lama-lama, lalu menyiapkan berkas, belajar beberapa kalimat Arab dasar, dan mengumpulkan keberanian. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang ia tumpangi menembus langit subuh. Awan tampak seperti kapas putih yang berbaris. Siva memejamkan mata, membisikkan sholawat. Ada cemas yang menyesak, ada harap yang berpendar. Saat roda pesawat menyentuh landasan di negeri tujuan, udara panas menyergap seperti napas gurun. Bandara megah, orang-orang berjalan cepat, tanda-tanda dalam tulisan yang belum akrab di mata. Siva menarik koper kecilnya, mencari muka yang ia kenal. Teman sekampung itu melambai, senyumnya hangat, ucapannya cepat dan ringan. Ia menanyakan kabar ibu, bercerita singkat tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan Arab, lalu mengantar Siva menuju rumah majikan. Rumah itu berdiri di lingkungan yang rapi. Pagar besi berwarna keemasan, halaman bersih, dan pohon kurma menghiasi sudut halaman. Pintu terbuka dari dalam. Seorang pria muda berdiri di ambang, wajahnya teduh, sorot matanya tenang. Inilah Bilal. Ia mengucap salam dan mempersilakan masuk. Di ruang tamu, aroma kopi Arab menyatu dengan wangi kayu manis. Siva menjawab dengan suara pelan, menjaga sopan santun. Awalnya Bilal memandangnya biasa saja, tanpa curiga, tanpa istimewa. Ada jarak yang wajar antara majikan dan pekerja. Siva menerima kamar sederhana yang terang dan bersih. Ia mengucap hamdalah dalam hati. Malam itu ia menata pakaian, menaruh foto ibunya di sudut meja, dan menangis pelan karena rindu. Namun di sela tangis, ia merasa Allah sedang menenun lembar hidupnya dengan benang yang baru. Esoknya, Siva mulai bekerja. Ia bertemu anak kecil Bilal yang usianya sedang lucu-lucunya. Mata anak itu bulat bening, langkahnya lincah, tapi ada kosong halus di balik tawa. Siva tahu kasat mata, kosong itu bernama rindu kepada ibu yang telah tiada. Siva merendahkan badan, menyebut namanya pelan, lalu mengajak bermain.
Mereka membangun istana dari balok kayu, menggambar matahari dan burung, membaca huruf hijayah sambil bersenandung. Sore hari, Siva menyiapkan susu hangat, mendongeng kisah Nabi yang lembut, dan menuntun si kecil tertidur. Malam demi malam, jarak di antara mereka menyusut. Si kecil memanggil Siva dengan panggilan yang lirih, seolah menemukan pelukan yang lama hilang. Bilal memperhatikan dari jauh. Ia melihat anaknya tertawa lebih sering, makan lebih lahap, dan tidur lebih nyenyak. Sikap Siva tidak dibuat-buat. Ia tidak sibuk mencari perhatian. Ia bekerja secukupnya, rapi, dan penuh hati. Ia menjaga adab, menutup aurat, dan menjaga lisan. Di meja makan, Siva selalu memilih duduk setelah semua selesai, memastikan kebutuhan tuan kecil dipenuhi lebih dahulu. Kadang, Bilal menanyakan kabar keluarganya di Indonesia. Siva menjawab singkat, lalu kembali pada tugas. Tidak ada tanda flirt, tidak ada kode sembarang. Hanya dua manusia yang sama-sama berhati-hati menjaga batas. Beberapa hari kemudian, seorang pria paruh baya datang berkunjung. Wajahnya berwibawa, janggutnya halus memutih, tatapannya meneduhkan. Inilah ayah Bilal. Ia datang menengok cucu yang dirindukannya. Siva menyambut dengan menunduk hormat, lalu undur diri ke dapur. Dari sela pintu, ia mencuri pandang. Ayah Bilal menggendong cucu, tertawa pelan, matanya kemudian mengikuti gerak Siva yang sedang menyiapkan teh. Ada lamun yang singkat di bola mata pria tua itu, seperti seseorang yang menemukan jawaban di tempat tak terduga. Sore jatuh pelan, menyisakan cahaya keemasan di dinding rumah. Setelah Siva mengantar teh, ayah Bilal meminumnya seteguk, lalu memuji hangat. Ucapannya ringan, tetapi menyisakan jeda yang membuat kata-kata berikutnya terasa berbobot. Ia berbicara kepada Bilal tentang rumah yang tenang adalah nikmat, tentang anak kecil yang butuh pelukan ibu, dan tentang rezeki yang sering hadir dalam bentuk manusia yang tulus. Siva menunduk. Pipinya hangat tanpa alasan. Ia tidak berani menatap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di telinganya. Malam itu, saat Siva meninabobokan si kecil, ia mendengar langkah kaki di koridor. Bilal berdiri di ambang pintu kamar anaknya, menatap sejenak pemandangan yang damai. Tidak ada percakapan panjang. Hanya kalimat pendek yang ia ucap pelan setelah Siva keluar kamar. Terima kasih. Dua kata itu meluncur jujur, membuat hati Siva bergetar namun tetap tertib. Di ruang tamu, ayah Bilal masih duduk, menatap mereka bergantian. Ada keputusan yang sedang tumbuh di balik tenang wajahnya, seperti benih yang mencuat di sela tanah setelah hujan. Hari-hari berikutnya terasa kian akrab. Siva terus menjaga batas, Bilal tetap pada posisinya sebagai tuan rumah yang baik. Namun ada sesuatu yang berubah di udara, tipis tetapi nyata. Ayah Bilal kembali berkunjung. Ia menggenggam tas kecil berisi buah tangan, menyapa Siva dengan sebutan yang hangat. Sore itu, selepas waktu asyar, ia mengajak Bilal berbicara di halaman. Angin membawa potongan kalimat yang tidak utuh ke telinga Siva. Tentang masa depan, tentang keluarga, tentang keberkahan yang tampak dari cara anak kecil itu melekat pada Siva. Menjelang malam, telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar tegas namun ramah. Ayah Bilal mengundang mereka untuk makan bersama esok hari di sebuah restoran Arab yang dikenal karena kelezatan masakan khasnya. Siva mengangguk ketika Bilal menyampaikan kabar itu. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya merapikan baju sederhana miliknya dan menyiapkan hati yang entah kenapa berdebar lebih cepat daripada biasanya. Di cermin, Siva menatap wajahnya. Garis lelah masih ada, tetapi ada pula kilau kecil di sudut mata yang dulu sempat padam. Di kamar, foto ibu yang ia letakkan di meja tampak seakan tersenyum. Siva menyentuh bingkainya, mengucap sholawat, dan berbisik. Ibu, doakan aku. Malam menutup hari dengan tenang. Lampu dimatikan, suara kota meredup, dan Siva memejamkan mata. Di luar, bintang-bintang berkedip seperti barisan doa yang terangkat ke langit. Esok, langkah baru menunggu. Esok, sebuah pertemuan akan membuka pintu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Malam berganti pagi. Matahari Arab muncul dari ufuk timur, sinarnya memantul pada dinding rumah yang bercat putih gading. Siva terbangun lebih awal dari biasanya.
Hatinya gelisah sejak semalam. Undangan makan dari ayah Bilal terasa seperti sebuah isyarat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia yakin ini bukan sekadar jamuan biasa. Hari itu Sifa menyiapkan sarapan sederhana untuk si kecil. Bilal duduk di kursi ruang makan, diam, hanya sesekali melirik putranya yang lahap menyantap roti lapis keju buatan Sifa. Suasana terasa tenang, tetapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak diucapkan. Setelah selesai, Bilal berkata pelan, "Bersiaplah, sore nanti kita pergi bersama." Sifa hanya mengangguk. Menjelang sore, mobil hitam berkilat sudah menunggu di depan rumah. Bilal mengenakan pakaian khas Arab berwarna putih bersih, sedangkan Sifa memilih gamis sederhana berwarna biru tua yang dibawanya dari Indonesia. Ia sengaja memilih pakaian yang menutup rapat, menjaga dirinya tetap rendah hati. Si kecil tampak riang, duduk di kursi belakang sambil memeluk boneka kesayangan. Restoran itu berdiri megah, dindingnya tinggi, lampu gantung kristal menghiasi langit-langit. Aroma rempah khas Arab segera menyambut begitu mereka masuk. Ayah Bilal sudah menunggu di meja yang dipesan khusus. Wajahnya tenang, senyumnya hangat. Ia menyambut cucunya dengan pelukan, lalu mempersilakan mereka duduk. Jamuan dimulai. Hidangan nasi mandi dengan daging kambing panggang terhidang di meja, bersama roti, kurma, dan teh panas. Obrolan awal terasa ringan, seputar keseharian cucu kecilnya, tentang sekolah dan mainan. Namun setelah itu, ayah Bilal meletakkan gelas teh dan menatap Bilal lalu Sifa secara bergantian. Suaranya rendah tapi penuh wibawa. "Bilal, aku melihat perubahan besar pada anakmu sejak ada Sifa di rumah ini. Ia lebih ceria, lebih bahagia. Sifa juga bukan wanita biasa. Kesabarannya, kelembutannya, dan ketulusannya adalah anugerah. Aku ingin melihat rumah ini kembali lengkap. Aku ingin engkau, Bilal, menikah dengan Sifa." Kata-kata itu jatuh di meja seperti denting logam yang membangunkan semua orang. Sifa tertegun. Wajahnya memanas, tangannya gemetar di atas pangkuan. Bilal menunduk sesaat, lalu menghela napas panjang. Dengan tenang ia berkata, "Jika itu keinginan ayah, dan jika Sifa berkenan, aku tidak menolak." Sifa membeku. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dalam kepalanya berputar wajah ibunya di Indonesia, wajah yang selalu menemaninya dengan doa. Ia menatap ayah Bilal, lalu menatap Bilal, lalu menunduk. Suaranya lirih, nyaris bergetar. "Mohon beri saya waktu. Saya harus meminta restu ibu saya terlebih dahulu." Ayah Bilal tersenyum, seolah sudah menduga jawaban itu. "Itulah yang membuktikan ketulusanmu, nak. Tidak ada keputusan besar tanpa restu orang tua. Mintalah restu ibumu, lalu kembali dengan jawabanmu." Makan malam itu berakhir dalam suasana yang penuh tanda tanya. Sepulangnya ke rumah, Sifa duduk lama di kamar. Foto ibunya ia genggam erat. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu, ini bisa menjadi jalan takdir baru, tapi ia tidak akan melangkah tanpa doa dan izin dari orang yang melahirkannya. Malam itu ia berdoa lama. "Ya Allah, jika jalan ini baik untukku, untuk keluargaku, dan untuk masa depanku, mudahkanlah. Jika tidak, jauhkanlah dengan cara terbaik." Beberapa hari kemudian, tiket pesawat menuju Indonesia sudah di tangannya. Bilal yang menyiapkan segalanya, tanpa banyak bicara. "Pergilah. Kembalilah dengan restu dan jawaban," katanya singkat. Perjalanan pulang terasa berbeda. Kali ini bukan hanya rindu yang memenuhi hati, tapi juga beban besar yang harus ia sampaikan. Saat pesawat mendarat di tanah air, udara Indonesia yang lembab dan hangat menyambutnya. Di pintu kedatangan, ibunya sudah menunggu. Mereka berpelukan lama, seolah melepas semua jarak yang pernah terpisah. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Sifa akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya, tentang Bilal, tentang anak kecil yang sudah dekat dengannya, dan tentang lamaran yang disampaikan ayah Bilal. Ibunya terdiam lama, menatap wajah putrinya dengan tatapan yang penuh kasih. Lalu ia tersenyum, mengusap kepala Sifa, dan berkata dengan suara bergetar, "Nak, jika memang ini jalanmu, ibu merestui. Jangan takut, selama engkau menjaga solat dan akhlakmu, Allah akan menjaga hidupmu."
Air mata haru mengalir di pipi Sifa. Ia tahu, inilah restu yang ia tunggu. Inilah pintu yang Allah bukakan untuknya. Di malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, Sifa bersujud lama, mengucap syukur. Sebentar lagi ia akan kembali ke Arab, bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai calon istri dari seorang pria yang insya Allah akan membimbingnya. Pagi itu, udara desa masih sejuk. Ayam berkokok bersahut-sahutan, embun menempel di dedaunan, dan suara azan subuh baru saja usai. Sifa bangun lebih awal, menunaikan sholat, lalu duduk bersama ibunya di ruang tamu yang sederhana. Wajah ibunya tampak tenang, meski matanya berkaca-kaca. Ia baru saja memberi restu yang paling berharga dalam hidup anaknya. Restu untuk sebuah pernikahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, dengan ditemani ibunya, Sifa kembali menempuh perjalanan panjang menuju negeri Arab. Kali ini langkahnya terasa berbeda. Bukan lagi langkah seorang janda muda yang datang mencari pekerjaan, melainkan langkah seorang calon pengantin yang membawa restu keluarga. Di pesawat, Sifa menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu, apakah aku benar siap untuk semua ini?" tanyanya lirih. Ibunya tersenyum, "Nak, tidak ada yang benar-benar siap. Kita hanya belajar yakin bahwa Allah selalu menuntun kita. Jalani dengan hati yang ikhlas." Sesampainya di bandara Arab, Bilal sudah menunggu. Wajahnya terlihat lebih ramah dari biasanya. Ia menyambut ibunya Sifa dengan hormat, lalu membantu membawa koper. Dalam perjalanan pulang ke rumah, suasana hening, hanya sesekali terdengar percakapan ringan. Namun hati Sifa terasa hangat. Ada rasa aman yang tumbuh pelan-pelan di samping pria itu. Hari demi hari berlalu dengan persiapan sederhana. Ayah Bilal ikut serta mengatur segala sesuatu, dari undangan, makanan, hingga acara akad nikah. Tidak ada pesta besar-besaran, hanya sebuah pernikahan sederhana namun penuh keberkahan. Hari itu pun tiba. Sifa mengenakan gaun pengantin putih sederhana dengan kerudung panjang yang menutupi rambut hitamnya. Wajahnya berseri meski sedikit gugup. Ibunya berdiri di sampingnya, memeluk erat sambil berbisik, "Ibu bangga padamu, Nak." Air mata bahagia mengalir di pipi keduanya. Di ruang akad, Bilal duduk dengan tenang, mengenakan pakaian khas Arab berwarna putih. Suaranya tegas saat mengucapkan ijab kabul di hadapan wali dan saksi. Dengan satu kalimat yang sah, status Sifa berubah. Ia kini resmi menjadi istri Bilal. Suasana haru menyelimuti ruangan. Anak kecil Bilal yang sejak awal sudah dekat dengan Sifa, berlari kecil memeluknya sambil berseru dengan polos, "Ibu." Panggilan itu membuat Sifa tak mampu menahan air mata. Di dalam pelukan kecil itu, ia merasakan arti keluarga yang baru. Setelah akad, mereka duduk di meja makan bersama keluarga dekat. Ayah Bilal menatap menantunya dengan tatapan penuh kebanggaan. "Kau sekarang adalah bagian dari keluarga ini, Sifa. Jagalah rumah ini dengan doa dan kasih sayangmu," ucapnya lembut. Sifa mengangguk, dadanya dipenuhi rasa syukur. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan baru mulai terbentuk. Sifa tak lagi hanya seorang pengasuh. Ia kini seorang istri dan seorang ibu sambung yang dicintai. Anak Bilal semakin lengket padanya. Setiap pagi ia menempel di sisi Sifa, meminta sarapan darinya, bahkan menolak tidur tanpa ditemani Sifa. Bilal sendiri semakin sering menunjukkan sisi hangatnya. Senyum yang dulu jarang ia berikan, kini lebih sering terlihat. Ia menghargai Sifa bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi juga sebagai wanita yang telah mengembalikan tawa putranya. Waktu berlalu, hingga tiba saatnya ibunya Sifa harus kembali ke Indonesia. Malam sebelum keberangkatan, mereka duduk di halaman rumah. Bulan bundar menggantung di langit Arab. Sang ibu menggenggam tangan Sifa erat. "Nak, kini engkau sudah menjadi bagian dari tanah ini. Ibu bahagia melihatmu menemukan keluarga baru. Jangan khawatir tentang ibu, doamu akan selalu sampai." Tangis pecah di pelukan malam itu. Esok paginya, ibunya pulang ke tanah air dengan hati lega, karena tahu anaknya kini telah memiliki kehidupan yang lebih baik. Sifa menatap pesawat yang membawa ibunya hingga hilang dari pandangan, lalu menunduk berdoa. "Ya Allah, jagalah ibuku sebagaimana ia selalu menjagaku."
Hari-hari setelah itu, Sifa perlahan terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar bahasa Arab lebih giat, mengikuti budaya, dan menunaikan perannya sebagai istri sekaligus ibu. Warga sekitar mulai mengenalnya. Tidak lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari tanah Arab itu sendiri. Sifa kini benar-benar menjadi bagian dari negeri gurun. Seorang wanita muda yang pernah hancur oleh pengkhianatan, kini bangkit dengan cinta dan doa. Hatinya berbisik, jalan Allah memang penuh misteri, tapi di balik luka yang dalam, Dia selalu menyiapkan obat yang paling indah. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan penuh warna. Sifa mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dulu ia hanya seorang pekerja yang datang jauh-jauh dari Indonesia dengan tekad mencari rezeki, kini ia menjadi seorang istri, seorang ibu, sekaligus bagian dari keluarga Arab yang dihormati. Meski bahagia, ada pula tantangan yang tidak sedikit. Setiap pagi, Sifa bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyapu halaman, lalu membangunkan anak kecil yang kini sudah menganggapnya sebagai ibu. Anak itu semakin lengket, bahkan tidak mau jauh darinya. "Ibu, jangan pergi," katanya setiap kali Sifa keluar sebentar untuk berbelanja atau menemani Bilal. Kata ibu itu begitu dalam menusuk hati Sifa. Ia merasa Allah menghadiahkan kesempatan untuk kembali merasakan peran yang hilang sejak perceraian dulu. Namun, tidak semua berjalan semudah yang dibayangkan. Menjadi istri seorang pria Arab membuat Sifa harus menyesuaikan diri dengan budaya baru. Ada aturan rumah tangga yang berbeda, ada adat yang kadang membuatnya bingung. Di lingkungan sekitar, beberapa tetangga sempat memandang sinis. Mereka berbisik-bisik tentang Sifa yang berasal dari Indonesia, negara jauh, dan kini menikah dengan seorang duda Arab yang cukup terpandang. Tatapan itu menusuk, tapi Sifa memilih bersabar. Ia yakin, waktu dan akhlaknya akan membungkam semua keraguan. Bilal, meski terlihat penyabar, kadang juga menghadapi tekanan. Teman-temannya sempat bertanya kenapa ia memilih menikah dengan wanita asing, bukan dengan perempuan Arab dari keluarga besar. Bilal hanya menjawab singkat, "Aku memilih dengan hati, bukan dengan pandangan orang lain." Kalimat itu membuat Sifa semakin yakin bahwa ia memang diterima bukan karena belas kasihan, melainkan karena cintanya yang tulus. Di rumah, ayah Bilal sering datang berkunjung. Ia senang melihat cucunya tumbuh bahagia, dan setiap kali melihat Sifa, matanya berbinar bangga. "Kau membawa cahaya baru di rumah ini," katanya suatu sore sambil menyeruput teh hangat. Sifa hanya tersenyum, menundukkan kepala, lalu berdoa dalam hati semoga bisa selalu menjaga amanah itu. Namun ujian lain datang dari kerinduan. Malam-malam panjang sering membuat Sifa menangis diam-diam. Ia rindu ibunya di Indonesia, rindu suasana desa, rindu suara adzan dari mushola kecil di dekat rumah. Bilal yang menyadari itu pernah mendekatinya di teras rumah. "Jika kau ingin pulang menjenguk, katakanlah. Aku akan mengizinkanmu," katanya lembut. Sifa menggeleng, "Belum saatnya. Aku harus belajar kuat. Aku tahu ibu selalu mendoakan dari jauh." Bilal menatapnya lama, lalu berkata, "Engkau bukan hanya kuat, Sifa. Engkau adalah rahmat bagi rumah ini." Kebahagiaan semakin terasa saat anak kecil itu mulai belajar membaca doa sebelum tidur dari Sifa. Suara lembutnya menuntun bibir mungil si kecil. Bilal yang melihat dari pintu kamar meneteskan air mata haru. Ia tahu, putranya kini telah mendapatkan kasih sayang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, hidup Sifa semakin terikat dengan tanah Arab. Ia belajar bahasa dengan cepat, mulai bergaul dengan tetangga, bahkan ikut mengajarkan anak-anak kecil di sekitar rumah untuk membaca Iqra. Perlahan-lahan, pandangan sinis yang dulu ia terima berubah menjadi senyum ramah dan sapaan hangat. Warga mulai menerima keberadaannya, bahkan menghormatinya sebagai wanita yang sabar dan berakhlak baik. Suatu malam, ketika semua sudah tertidur, Sifa duduk di sajadah, menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Ia teringat pada masa lalunya, saat suami lamanya menghancurkan hatinya dengan pengkhianatan. Kini, ia justru menemukan kebahagiaan di tanah asing, di rumah yang dulu hanya asing baginya. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa bersyukur.
Jika dulu engkau mengujiku dengan luka, kini engkau memberiku obat yang begitu indah. Jadikan aku istri yang sabar, ibu yang penuh kasih, dan hamba-Mu yang ikhlas. Dalam doa itu, Sifa benar-benar menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari siapa kita dulu, melainkan dari siapa yang Allah hadirkan hari ini. Ia menutup doa dengan senyum, yakin bahwa hidup barunya di tanah gurun ini adalah takdir yang sudah ditulis dengan penuh cinta. Hari-hari di rumah Bilal semakin terasa hangat. Sifa yang dulu datang sebagai orang asing kini benar-benar sudah menjadi bagian dari keluarga. Ia menjalani perannya dengan penuh kesabaran, menyiapkan segala kebutuhan rumah, mengurus anak kecil yang semakin dekat dengannya, dan tentu saja mendampingi Bilal sebagai seorang istri. Setiap pagi, setelah sholat subuh, Sifa menyiapkan teh panas untuk Bilal dan sarapan ringan untuk anaknya. Di meja makan, percakapan kecil mulai sering terjadi. Bilal yang dulu lebih banyak diam kini mulai membuka diri. Ia menanyakan kabar keluarga Sifa di Indonesia, tentang kebiasaan desa, bahkan tentang makanan khas yang pernah Sifa buat untuk ibunya. Sifa menjawab dengan wajah berseri, kadang disertai tawa kecil. Dari percakapan-percakapan sederhana itulah tumbuh benih cinta yang semakin kuat di antara mereka. Anak kecil Bilal pun semakin manja pada Sifa. Ia sering memeluk pinggangnya saat berjalan, meminta dibacakan cerita sebelum tidur, bahkan menangis jika Sifa tidak ada di dekatnya. "Aku sayang ibu," ucapnya polos pada suatu malam sebelum terlelap. Sifa tersenyum, menahan air mata haru, lalu mengecup kening anak itu. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau hadiahkan aku cinta seorang anak, padahal aku pernah kehilangan segalanya." Namun cinta tak hanya tumbuh dari sisi anak. Bilal pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sering memperhatikan Sifa diam-diam. Cara Sifa menyiapkan makanan dengan telaten, cara ia sabar menghadapi anak kecil yang kadang rewel, dan cara ia selalu menjaga adab meski berada jauh dari tanah kelahirannya. Semua itu menumbuhkan rasa hormat sekaligus kagum. Suatu sore, setelah menunaikan sholat Asyar, Bilal duduk di teras bersama Sifa. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma pasir dan bunga kering. Bilal menatap langit lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka, Allah akan mengirimmu ke rumah ini. Kau bukan hanya seorang istri, tapi juga cahaya yang membuat rumah ini hidup kembali." Sifa terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa, hanya bisa menunduk dan berucap lirih, "Alhamdulillah, semoga aku bisa selalu menjadi yang terbaik untukmu dan anakmu." Cinta mereka tumbuh tanpa banyak kata. Ia tumbuh lewat doa-doa yang terucap di malam hari, lewat senyum sederhana, dan lewat pengorbanan kecil yang dilakukan setiap hari. Sifa mulai terbiasa dengan bahasa Arab, meski logatnya masih terdengar asing, ia tetap gigih belajar. Bilal mendukung penuh, bahkan sering mengajarkan kosakata baru. Setiap kali Sifa salah menyebutkan kata, Bilal tertawa kecil lalu memperbaiki dengan sabar. Suasana seperti itu membuat rumah penuh tawa, sesuatu yang jarang terjadi sebelum Sifa datang. Warga sekitar yang dulu sempat memandang sinis pun mulai berubah sikap. Mereka melihat bagaimana Sifa bersikap ramah, bagaimana ia membantu anak-anak kecil mengaji di rumah, dan bagaimana ia selalu menjaga diri. Perlahan, dari yang awalnya dianggap orang asing, Sifa mulai dihormati. Ada tetangga yang bahkan berkata pada Bilal, "Istrimu wanita baik. Allah memberimu anugerah besar." Bilal hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ia setuju sepenuhnya. Suatu malam, setelah semua tidur, Sifa duduk lama di sajadah. Ia memandang ke langit-langit kamar dengan mata berkaca. Ia teringat pada masa lalunya di Indonesia, teringat pada luka yang pernah ia alami. Kini semua terasa seperti mimpi. Dari seorang janda muda yang dikhianati, ia kini menjadi seorang istri yang dicintai, seorang ibu yang disayangi, dan seorang wanita yang dihormati. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku sombong. Jadikan aku selalu rendah hati, selalu taat pada suami, dan selalu sabar menghadapi setiap ujian." Bilal yang masuk ke kamar mendapati Sifa masih duduk bersujud. Ia tidak ingin mengganggu, hanya berdiri sejenak di ambang pintu. Dalam hati ia mengucap syukur, karena Allah telah menghadirkan wanita yang bukan hanya menjadi pasangan hidup, tapi juga penguat iman bagi dirinya.
Cinta yang tumbuh di tanah Arab itu bukan cinta yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka, tumbuh dalam doa, dan bersemi karena ridho Allah. Dan di dalam rumah sederhana itu, Sifa merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Sifa semakin menyatu dengan kehidupan barunya di tanah Arab. Bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Bilal. Sang ayah yang bijaksana semakin menyayanginya. Setiap kali berkunjung, beliau selalu menatap Sifa dengan penuh kebanggaan, seolah menemukan jawaban dari doa-doa yang dipanjatkan sejak lama. "Engkau adalah rahmat untuk keluarga ini," ucap ayah Bilal pada suatu sore, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Sifa menunduk penuh hormat, lalu menjawab lirih, "Alhamdulillah, semua ini karena restu ibu dan doa orang-orang yang menyayangi saya." Restu ibunya di Indonesia benar-benar membawa kedamaian dalam hati Sifa. Sejak pertama kali mendapat izin untuk menikah dengan Bilal, ia merasakan langkah hidupnya menjadi ringan. Tak jarang ia teringat malam ketika ibunya merestui dengan air mata bahagia. Restu itulah yang menjadi pondasi terkuat dalam rumah tangga barunya. Bilal juga semakin sering menunjukkan sisi lembutnya. Ia tidak hanya menjadi suami yang bertanggung jawab, tetapi juga menjadi sahabat bagi Sifa. Mereka saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan bersama-sama mendidik anak kecil yang semakin ceria. Malam-malam rumah itu kini penuh dengan tawa dan doa, sesuatu yang dulu jarang dirasakan oleh Bilal setelah kepergian istrinya yang pertama. Tetapi, kehidupan baru tentu datang dengan ujian. Ada beberapa orang dari keluarga jauh Bilal yang awalnya menolak pernikahan mereka. Mengapa menikahi wanita asing? Bukankah banyak perempuan Arab yang lebih pantas? Bisik mereka. Ucapan itu sampai juga ke telinga Sifa. Hatinya sempat terguncang. Namun ia memilih diam, karena ia percaya sikap dan akhlaknya akan menjawab semua keraguan. Bilal sendiri dengan tegas membela istrinya. "Aku memilih Sifa bukan karena asal-usulnya, tapi karena kebaikan hatinya. Anakku bahagia bersamanya, aku pun tenang bersamanya. Apalagi yang perlu kalian ragukan?" Kalimat itu menutup semua perdebatan. Sejak saat itu, perlahan-lahan keluarga besar Bilal mulai menerima Sifa dengan lapang dada. Kehidupan rumah tangga mereka pun semakin kokoh. Anak kecil itu kini tumbuh dengan penuh cinta. Ia semakin pandai, semakin rajin mengaji bersama Sifa, dan semakin percaya diri. Saat ditanya oleh kakeknya, "Siapa yang kau sayangi?" Ia menjawab lantang, "Aku sayang ibu Sifa." Jawaban polos itu membuat semua orang di sekitarnya terharu. Suatu malam, Bilal dan Sifa duduk di halaman rumah. Langit Arab bertabur bintang, angin gurun bertiup lembut. Bilal memandang istrinya lama, lalu berkata, "Aku selalu berterima kasih kepada ayahku, karena dengan kebijaksanaannya, aku bisa menikahimu. Dan aku selalu berterima kasih kepada ibumu, karena restunya membuatmu begitu kuat dan ikhlas." Sifa tersenyum, air matanya menetes. "Tanpa restu ibu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Tanpa doa ibu, mungkin aku tidak sekuat ini." Di malam yang hening itu, keduanya larut dalam rasa syukur. Mereka menyadari bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta antara suami dan istri, tetapi juga tentang restu orang tua yang menjadi sumber berkah. Dan di tanah Arab yang jauh dari kampung halaman, Sifa kini benar-benar merasakan kedamaian. Kedamaian yang lahir dari restu, cinta, dan doa. Malam-malam panjang seringkali menjadi ujian terbesar bagi Sifa. Setelah semua terlelap, ia duduk sendirian di sajadah, menatap foto ibunya yang selalu ia letakkan di meja kecil kamar. Hatinya digelayuti rindu yang tak pernah habis. Rindu pada rumah kayu sederhana di desanya, rindu pada suara ayam berkokok, rindu pada pasar kecil tempat ia dan ibunya dulu berjualan sayur. "Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan hati ibu di tanah air. Jangan biarkan kami larut dalam rindu, jadikan rindu ini sebagai doa," bisiknya lirih setiap malam. Air matanya jatuh, membasahi sajadah, tetapi setiap kali selesai berdoa, hatinya kembali tenang. Rindu itu tak hanya dialami oleh Sifa. Ibunya di Indonesia juga sering kali menghubungi lewat telepon. "Nak, bagaimana kabarmu? Apakah kau bahagia di sana?
Tanya sang ibu dengan suara yang kadang bergetar. Sifa selalu menjawab dengan senyum, meski kadang dadanya sesak. Ibu, aku bahagia. Bilal orang baik, anaknya juga sangat menyayangiku. Ibu jangan khawatir. Namun setelah telepon ditutup, air matanya kembali jatuh. Sifa sadar, ada jarak ribuan kilometer yang memisahkan ia dengan ibunya. Tapi ia juga tahu, restu ibunya yang tuluslah yang membuat kehidupannya kini terasa penuh berkah. Bilal yang peka sering menemukan Sifa termenung. Suatu sore, ia duduk di samping istrinya di teras rumah. Kau rindu ibumu bukan? Tanyanya lembut. Sifa hanya mengangguk menahan tangis. Bilal menggenggam tangannya, aku tahu rindu itu berat. Jika kau ingin pulang sebentar, katakan saja. Aku akan mengantarmu. Sifa tersenyum kecil, lalu menggeleng. Belum saatnya, aku harus kuat. Aku percaya doa ibu sampai ke sini. Doa itu yang membuatku tegar. Bilal terdiam, menatap istrinya dengan penuh rasa kagum. Engkau adalah wanita yang kuat, Sifa. Allah menghadiahkanmu kepada kami bukan tanpa alasan. Hari-hari pun terus berjalan. Rindu tetap ada, tetapi Sifa belajar menyalurkannya dalam bentuk kasih sayang. Ia semakin rajin mengajarkan anak kecil itu doa-doa pendek, mengajarinya mengaji, bahkan memperkenalkannya dengan cerita-cerita Nabi yang pernah ia dengar sejak kecil. Si kecil tertawa, menempel erat pada Sifa, seakan takut ditinggalkan. Aku tidak mau jauh dari ibu, katanya polos. Ucapan itu membuat Sifa merasa, Allah mengisi kekosongan hatinya dengan cinta baru yang begitu tulus. Tetapi ujian tidak berhenti di situ. Suatu hari, kabar dari Indonesia datang, salah satu saudara Sifa jatuh sakit. Hatinya kembali goyah, ingin segera pulang. Namun setelah berbicara dengan ibunya lewat telepon, ia kembali dikuatkan. Nah, jangan gelisah. Di sini ada keluarga yang menjaga. Kau jalani tugasmu di sana, ibu selalu merestui. Kalimat itu menjadi penopang terbesar bagi Sifa. Ia sadar bahwa rindu memang ujian, tapi doa dan restu mampu mengubah rindu menjadi kekuatan. Malam itu, Sifa menatap langit Arab yang penuh bintang. Ia teringat tanah kelahirannya, tapi ia juga menatap ke rumah barunya dengan penuh syukur. Ya Allah, ucapnya lirih, terima kasih atas segala ujian ini. Karena dengan rindu aku belajar arti keteguhan, dan dengan restu aku belajar arti kedamaian. Dan disitulah Sifa menemukan bahwa meski jauh dari tanah air, ia tetap dekat dengan cinta ibunya, karena doa tidak pernah mengenal jarak. Hari-hari terus berjalan. Rasa rindu yang kadang menyakitkan perlahan-lahan berubah menjadi energi baru bagi Sifa untuk menjaga rumah tangga yang telah Allah titipkan kepadanya. Bilal semakin memperlihatkan kasih sayang, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai sahabat yang memahami luka dan rindu di hati Sifa. Anak kecil itu kini tumbuh semakin pintar dan manja. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia selalu mendekap Sifa erat. Ibu, doakan aku ya, katanya polos. Sifa tersenyum, meletakkan tangan mungil itu di kepalanya, lalu melafalkan doa pelindung. Bilal yang melihat momen itu seringkali terdiam haru. Ia tahu, anaknya kini benar-benar menemukan sosok ibu yang telah lama hilang. Keluarga besar Bilal pun perlahan luluh. Mereka yang dahulu sempat meragukan kini mulai menerima dengan tulus. Bahkan beberapa di antara mereka datang bersilaturahmi, membawa hadiah kecil untuk Sifa, sambil berkata, engkau wanita yang sabar. Kami salah menilaimu. Semoga Allah selalu menjaga rumah tanggamu. Sifa hanya tersenyum, menunduk rendah dan menjawab, amin, semua ini bukan karena saya, tapi karena doa ibu dan restu keluarga. Ikatan cinta juga semakin kokoh antara Sifa dan Bilal. Mereka mulai terbiasa melakukan banyak hal bersama. Pergi ke pasar, menata rumah, bahkan sekadar duduk di teras rumah sambil bercerita. Suatu malam, Bilal berkata jujur kepada istrinya, sebelum engkau datang, rumah ini sepi, hanya ada bayangan masa lalu. Tapi sejak engkau hadir, rumah ini hidup kembali. Aku tidak hanya menemukan istri, tapi juga menemukan kedamaian. Sifa menatapnya dengan mata berkaca, lalu menjawab pelan, aku pun merasa demikian. Allah menuliskan takdir ini untuk kita, dan aku bersyukur menjadi bagian dari hidupmu.
Ayah Bilal, yang sejak awal menjodohkan mereka, semakin bahagia melihat kebersamaan itu. Setiap kali ia datang, ia selalu membawa nasihat penuh hikmah. Ingatlah, anak-anakku, rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang bagaimana menjaga doa dan restu orang tua. Selama kalian menjaganya, Allah akan menjaga kalian. Kalimat itu semakin meneguhkan hati Sifa, bahwa hidupnya kini bukan sekadar menjalani cinta, tapi juga mengemban amanah besar. Namun ikatan yang kian kokoh ini juga melahirkan tanggung jawab baru. Sifa mulai disegani oleh tetangga sekitar. Banyak perempuan Arab datang padanya untuk belajar cara merawat anak dengan sabar. Ada pula yang meminta diajari membaca doa-doa pendek yang dulu ia hafal dari ibunya. Dari situlah Sifa menyadari bahwa Allah menjadikannya bukan hanya istri dan ibu, tetapi juga sebagai sumber kebaikan bagi orang di sekitarnya. Malam itu, setelah menidurkan anak kecil yang kini semakin pintar mengaji, Sifa duduk di ruang tamu. Bilal menghampirinya, lalu berkata, "Aku bangga padamu. Kau tidak hanya menjadi ibu bagi anakku, tapi juga membawa cahaya untuk lingkungan ini." Sifa menunduk, menahan air mata. Semua ini berkat restu ibu dan doanya dari jauh. Aku hanya menjalani takdir yang Allah beri. Di dalam hatinya, Sifa tahu bahwa ikatan yang mereka bangun bukan hanya ikatan darah dan pernikahan, tetapi ikatan restu, doa, dan cinta yang menjalar hingga menguatkan semua orang di sekitarnya. Malam semakin larut, bintang-bintang di langit Arab berkelip terang. Sifa memandang ke atas, hatinya bergetar. Ia tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Akan selalu ada ujian, akan selalu ada cobaan. Tapi kini ia yakin, bersama Bilal dan anak kecil itu, bersama doa ibunya di tanah air, ia mampu melewati semuanya. Waktu berlalu cepat. Sifa yang dulu datang sebagai seorang janda muda penuh luka, kini benar-benar menjelma menjadi istri yang terhormat, ibu yang disayangi, sekaligus wanita yang dihormati di lingkungannya. Kehidupan di tanah Arab yang dulu asing, kini terasa seperti rumah sejati baginya. Setiap hari penuh dengan kesibukan yang indah. Ia menyiapkan kebutuhan rumah, menemani anak kecil belajar mengaji, dan mendampingi Bilal dalam banyak urusan. Dari perbincangan sederhana di meja makan hingga doa bersama selepas sholat, semua menjadi rutinitas yang menenangkan. Anak kecil itu semakin besar, semakin pintar, dan semakin melekat pada Sifa. "Ibu, jangan pernah tinggalkan aku," katanya polos suatu malam. Sifa memeluknya erat, menahan air mata syukur. Kehidupan rumah tangga mereka kian kokoh. Bilal bukan hanya suami, tapi juga sahabat sejati. Ia selalu mendukung langkah Sifa, menghargai setiap usahanya, dan melindunginya dari pandangan miring orang-orang. "Engkau bukan hanya istriku, Sifa," ucap Bilal suatu malam, "engkau adalah anugerah terbesar yang Allah titipkan padaku dan anakku." Sifa menunduk, meneteskan air mata haru. "Alhamdulillah," jawabnya lirih, "semoga aku bisa menjaga amanah ini hingga akhir hayat." Ayah Bilal pun merasa doanya terjawab. Ia sering berkata dengan bangga kepada kerabatnya, "Aku tidak salah menilai. Wanita ini adalah rahmat untuk keluarga kami. Bukan asal-usulnya yang penting, tapi akhlaknya yang menjadikan rumah ini dipenuhi keberkahan." Kalimat itu membuat Sifa semakin rendah hati. Ia sadar, semua yang terjadi hanyalah karena kuasa Allah dan restu ibunya dari tanah air. Restu sang ibu tetap menjadi penopang terbesar. Meski jarak memisahkan ribuan kilometer, doa ibunya selalu terasa dekat. Setiap kali Sifa berbicara lewat telepon, sang ibu berkata, "Nak, ibu selalu mendoakanmu. Jagalah keluargamu, cintai suamimu, sayangi anakmu. Ibu bahagia melihatmu bahagia." Kata-kata itu membuat Sifa semakin mantap melangkah. Hingga pada suatu hari, saat matahari terbenam di balik gurun pasir, Sifa duduk bersama Bilal dan anak kecil di halaman rumah. Angin sore bertiup lembut, bintang-bintang mulai bermunculan. Mereka bertiga tertawa bersama, membicarakan hal-hal kecil penuh kebahagiaan. Dalam hati Sifa bergemuruh doa syukur. Ia teringat pada masa lalu, pengkhianatan, kesedihan, air mata yang tak berkesudahan. Namun semua itu kini terasa jauh. Allah menggantinya dengan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Dari luka terdalam,
lahirlah kebahagiaan sejati. Dari rindu yang panjang, lahirlah kekuatan hati. Dari restu seorang ibu, lahirlah kedamaian rumah tangga yang penuh berkah. Malam itu, Siva menatap langit berucap lirih, "Ya Allah, Engkau yang menuliskan takdir ini. Aku bersyukur pada setiap luka, karena luka itu yang membawaku menemukan kebahagiaan ini. Jangan biarkan aku lupa untuk selalu bersujud pada MU." Dan di bawah langit Arab yang bertabur bintang, Siva benar-benar merasakan puncak kebahagiaan. Ia bukan lagi wanita yang tersakiti, melainkan wanita yang dicintai, dihormati, dan dipenuhi rahmat. Hidupnya kini adalah bukti nyata bahwa doa dan restu seorang ibu, ditambah kesabaran hati, mampu mengubah jalan hidup menjadi kisah yang penuh keberkahan.